Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan yang kita nantikan sudah tiba, bulan suci Ramadan. Hari-hari indah akan kita sulam dan kita renda untuk menjadi hambanya yang betul-betul bisa memperoleh derajat takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an sucinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu yang sudah menunaikannya dan melaksanakannya, la'allakum tattaqun, untuk memperoleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa adalah derajat tertinggi. Mufasir banyak menjelaskan tentang makna atau arti dari takwa itu. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya keras untuk meminimais, untuk meninggalkan, menjauhi larangan-larangannya. Takwa juga mempunyai makna harfiah. Tak berarti tawadu. Orang yang bertakwa harus rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Artinya kemampuan untuk bisa menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, abdun, sebagai kaulo, berkhidmah untuk senantiasa menjadi khidmah kaulo kepada orang-orang yang memang membutuhkannya, terkhusus menjadi abdinya para ulama, abdinya Kanjeng Nabi, dan abdun, yaitu tingkat tertinggi dari kepasahan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaf yang kedua dari kalimat takwa adalah qanaah, merasa cukup atas nikmat Allah yang dianugerahkan, merasa cukup atas rezeki yang diberikan, ngerasa cukup sehingga apapun yang kita nikmati, apapun yang kita terima adalah anugerah yang patut kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh karena itu, qaf yang kedua yaitu kalimat dari takwa adalah qanaah. Kemudian wawu berarti wirai atau waro. Artinya dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wawu bermakna wirai, orang yang ahli ibadah, atau warok di belakang. Ketika di belakang harus mengikuti imam yang di depan. Warok adalah orang-orang yang memiliki ketakutan, bukan ketakutan karena sesuatu yang kemudian akan mendapatkan musibah, bencana dan bala, bahkan siksa, tapi ketakutan jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kalimat atau kata ya adalah yakin. Takwa adalah tawadhu, rendah hati, mempunyai kemampuan untuk merasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, juga mempunyai komitmen ibadah apapun alasannya. Meskipun zaman edan yang orang edan jadi orang bakal keduman, anang bejane wong sing tansah bejo yaiku sing tansah eling ati-ati lan waspada. Artinya ibadah menjadi kewajiban, dan inilah menjadi sesuatu yang sangat keren dalam suasana apapun. Ibadah ta'abbud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu jangan sampai kita nanti mati tapi tanpa membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Ya, teguh pendiriannya. Di mana kondisi suasana negara dunia seperti sekarang ini, bahkan tidak sedikit musibah silih berganti turun. Dan hari ini kita dalam kondisi yang stay at home, lockdown, apalah artinya itu, tetapi sesuatu yang harus kita ikuti karena memang itu adalah sesuatu yang sangat bisa menjaga agar kita terselamatkan dari wabah penyakit, yaitu virus COVID-19.
atau corona. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini, yuk kita jadikan nuansa spiritual ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Oleh karenanya, Ramadan menjadi tempat gemblengan kawah condro di muka kita untuk senantiasa DDP untuk ngasihkan Allah Subhanahu wa taala, parak di hadapannya, sehingga hari-hari indah puasa ini kita sulam dengan ibadah-ibadah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiat berpesan dalam hadis sucinya, Syahrul Ramadan awwalu rahmatun. Di dalam bulan suci Ramadan ini awalnya adalah Allah turunkan rahmat kasih sayang yang tak terhingga. Subhanallah. Wa awsatuhu maghfiratun. Dan 10 hari kedua dari Ramadan itu adalah Allah berikan ampunan kepada hambanya yang berdosa. Dan itqum minan nar, di 10 akhir penghujung Ramadan dibebaskan dari percikan api neraka. Subhanallah. Oleh karena itu, mumpung padang rembulan di jembar kalangannya masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang istimewa, Ramadan yang disandingkan dalam sebuah musibah, bala, bencana. Mudah-mudahan musibah ujian ini cepat berlalu dan kita tetap mempunyai kesadaran tertinggi, pola hidup sehat, kita jaga kebersihan dan upayakan untuk bisa mengikuti peraturan-peraturan dan tata atur yang dilakukan oleh pemerintah yang ahli dalam bidang ini. Semoga kita selamat dan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita menjadi puasa yang tidak hanya memperoleh pahala awam, tapi bisa memperoleh puasa dalam khas atau puasa yang khusus dan khusus. Nah, apa pula puasa yang khawasul khawas itu? Insya Allah pada episode berikutnya kita akan semua kembali. Semoga hari ini puasa kita penuh makna dan kita isi dengan aktivitas yang baik. Tadarus Al-Quran dan kajian-kajian keilmuan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang. Insya Allah kita akan bisa menghadapi semua ini dengan insya Allah atas ridho Allah, semuanya badai pasti berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.